Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan bijak, semoga hari ini lebih bijak dari hari kemarin. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang akan menceritakan kisah hidupnya. Selamat datang Mas Fernanda. Ya, selamat datang. Senang sekali Anda bisa hadir di sini. Ya, sama-sama. Tolong ceritakan kisah daripada hidup Anda, daripada kecil sampai saat ini. Lahir di mana dan besar sekolah di mana? Silakan. Ya, saya Feranda Iksan. Pertama kali saya perkenalkan nama saya sendiri. Saya Feranda Iksan, asli dari Tegal. Kelahiran tahun 2000, tepatnya 27 Oktober tahun 2000. Masa kecil saya waktu pas umur bayi dari sampai 5 tahun itu berada di kampung halaman saya sendiri di Tegal sampai saya SD kelas 1 semester 1. Cuman untuk semester 2-nya itu dipindah ke kampung halaman bapak saya karena disuruh merawat nenek saya Iya. yang ada di Kuningan tersebut. Lalu setelah 1,5 tahun lamanya di Kuningan, balik ke Bekasi mengikuti perantauan bapak saya selama kurang lebih 15 tahun sampai sekarang. Nah, jadi Mas Fernanda ini nilai matematika di ijazahnya itu tinggi. Jadi itu bisa dipakai untuk mendaftar di kawasan industri yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu kawasan industri Cikarang. Nah, Mas Fernanda akan menceritakan bagaimana nanti waktu dulu dia sekolah. Untuk itu silakan Mas Fernanda. Ya, saya dari SD alhamdulillah ranking masuk 10 besar terus walaupun tidak Ya. masuk 3 besar ya karena itu agak susah bagi saya sendiri. Masuk 10 besar dari SD, SMP, SMK ya stabil nilainya. Berarti di Kuningan itu sampai kelas 1 Sampai kelas 3 dari 3 satu SD. ya dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 3 SD. Setelah itu ikut orang tua ke Bekasi. Ya. Nah, masuk ke SD Pekayon Jaya 3 namanya dari kelas 3 sampai kelas 6 lulus masuk SMP daerah Tambun Selatan Oh ya. sampai SMK sekarang. Gimana perasaan Anda? Kita kan tahu ya bahwa kawasan industri di Cikarang ini terbesar se-Asia Tenggara. Waktu itu Anda mikirnya, wah saya mau masuk ke SMK lah gitu. Karena di sini kan pabrik-pabrik banyak, lowongan pekerjaan juga banyak. Kayak gitu. Milihnya itu STM atau SMA itu gimana waktu itu? Ya, semenjak lulusan SMP itu Ya. bapak ibu saya planningnya ke SMA, cuman bapak saya planningnya ke SMK karena kalau lulusan SMK otomatis kerja. Ya. Kalau SMA kan harus kuliah dulu, terus Ya. mengejar pendidikan baru habis itu kerja. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya. Kita sambil kerja nanti bisa sambil kuliah atau nanti sambil kerja terus ngumpulin dana gitu kan sebenarnya bisa. Nah tapi saya mau kembali lagi ke masa kecil Anda ini. Waktu itu Anda kok bisa ya tertarik sekali dengan matematika? Padahal ya banyaklah ada yang nggak terlalu suka gitu dengan matematika. Gimana ceritanya Anda bisa tertarik? Ya paling sering itu matematika itu jangan dihafalin, tapi digemari. Hmm. Karena jika seseorang menggemari suatu pelajaran, maka secara tidak langsung dia akan menguasai pelajaran tersebut, gitu kan. Itu kata-kata dari guru SMK saya, namanya Iya. Pak Marbani. Jika seseorang tidak menyukai suatu hal, janganlah membencinya, tapi belajar untuk menyukainya. Maka Anda akan menyukai hal tersebut, gitu. Terus ceritain deh, waktu awal-awal kecil terus Anda suka matematika itu? Awal-awal kecil tuh dari SMP mungkin kali ya. Ya. Saya eh,
suka buat jual-jual pekerjaan rumah atau PR gitu kan, khususnya matematika. Ntar dulu ini. Jadi ada PR, terus PR-nya siapa ini? PR dari guru ya, Iya. saya buat gitu Iya. kan. Nah, PR teman-teman Anda kerjain. Oh bukan, jadi teman-teman saya itu di sekolah itu tinggal menikmati hasilnya doang gitu, jadi tinggal copy paste lah ibarat kata mah, salin, terus berapa ini buat satu soal ini gitu kan. Iya. Ya saya patokin 5.000 lah 10 soal gitu, ya mereka pun bayar gitu. Oh iya iya iya. Jadi karena ada iming-iming uang itu akhirnya tertarik banget gitu Ya ya. sebagai bisnis juga lah gitu kan. Jadi semakin menggeluti matematika itu karena ada ya teman-teman butuh, terus bisa dijual gitu PR-nya gitu ya. Menghasilkan cuan. Ya. Terus kalau waktu itu ya kadang orang kalau di dalam kelas gitu sukanya itu ada suka duduk yang paling depan, duduk di tengah. Itu Mas Fernanda sukanya di mana duduk? Duduk sih variasi, soalnya kan kita SMP itu kan sistem rolling gitu kan ya. Tapi kalau paling suka sih paling belakang, karena paling belakang itu walaupun kita udah tahu materinya apa gitu kan, itu bisa jadi pertanyaan jadi guru kan. Rata-rata guru pasti nanyainnya orang paling belakang ya, yang belakang nih kamu kerjain yang nomor segini, yang paling belakang kan. Jadi yang paling belakang tuh ibarat kata mah jadi capnya para guru lah buat suruh ngerjain soal di depan gitu. Jadinya saya suka paling belakang. Oh iya iya iya. SMP di Pekayon ya? SMP di sini kita Tambun Selatan. Tambun Selatan. SD-nya di Pekayon. Negeri itu. Negeri semua, SD, SMP negeri semua. SMK kita baru swasta. Tapi zaman itu masih ada uang SPP yang negeri atau udah gratis? SMP waktu itu masih gratis, cuman biaya masuknya doang waktu itu. Oh. Karena susah mungkin. Iya 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 iya. Ranking berapa SMP? Saya masuk 10 besar kurang lebih 8, 9 kurang. Nggak pernah nembus 5 gitu. Karena dari 10 besar itu satu orang cowok, yaitu saya doang. Sisanya cewek. Tapi alhamdulillah ya. Jadi setelah lulus pun masuk ke pabrik otomotif yang sekarang itu bisa gitu ya. Alhamdulillah. Terus belajar saat ujian kelulusan itu SMP, SMK itu gimana? Itu sistem kebut semalam. Banyak pelajar sekarang yang beranggapan bahwa sistem kebut semalam itu mungkin masih ingat besokannya lah. Ya kalau misalkan dia tidur ya sama aja bohong gitu kan. Tidur kan merupakan segala sesuatu. Iya. Mungkin 50% atau 70% pengetahuan kita gitu kan. Jadi kalau misalkan belajar ya sistem sekebut semalam, ya itu yang saya ajarin juga. Makanya nilai saya memuaskan lah, alhamdulillah. Ya saya pakai sistem itu. Terus Mas Fernanda sekarang berkarir dan kerja di mana? Kebetulan saya kerja di PT Otomotif di daerah Cikarang. Setelah itu, setelah kerja di pabrik otomotif ini, planningnya, rencananya mau kuliah lagi atau mau buka usaha gitu, ngumpulin modal? Niatnya saya itu kuliah buat ngambil jurusan bahasa Jepang dan kerja di sana. Niatnya saya. Oh jadi ada rencana setelah ini Mas Fernanda mau menambah wawasan ke Jepang lagi ya? ya, karena ya PT itu sendiri yang saya kerja sekarang gitu aja indukannya di Jepang gitu. Kalau misalkan belajar dari anaknya udah selesai ya belajar ke induknya. Ya kita doakan semoga Mas Fernanda sukses selalu di dalam hidupnya dan karirnya. Amin.
Kita juga berterima kasih karena Indonesia sudah dianugerahi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara yang didirikan pada zaman Pak Presiden Soeharto. Almarhum Presiden Soeharto, kami putra-putri bangsa berterima kasih kepada beliau. Al-Fatihah untuk beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fernanda atas waktunya. Senang Sama-sama. sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya.